kalau pingin punya eh, siswi kita tuh mudah mudah ini mudah mengingat atau menghafal doa itu Ustaz. Kalau di sekolah kan yang hafal hari ini besoknya kadang lupa lagi gitu Ustaz, gimana nih? Tik-tiknya nih Ustaz nih. Topiknya ya. Apalagi yang baca-baca kitab ya, KPK ya. Betul. Gimana Ustaz tik-tiknya itu? Itu, itu Imam Syafi'i di dalam kitab Ta'limut Ta'alim bertanya kepada Imam Waqi. Imam Masya Waqi Allah. ini adalah gurunya Imam Syafi'i ya. Masya Allah. Pada Imam Syafi'i itu adalah termasuk sosok orang yang jenius. Saking jeniusnya itu usia 7 tahun udah hafal Quran beserta artinya. Usia 10 tahun ada yang mengatakan 9 tahun udah hafal kitab Muwatta karya gurunya Imam Malik. Ini Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi tentang suahibdihi. Hafalnya itu kada hafalannya itu kadang ada kadang nggak ada. Jadi cepat menghilang. Menghafalnya susah tapi menghilangnya cepat. Oh. Apa jawaban Imam Waqi? Kata Imam Waqi, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Itu kata Imam Waqi. Jadi kenapa kita susah menghafal itu? Ingat sekarang besok lupa. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah. Karena ilmu itu tidak akan nyampe kepada hati seseorang jika hatinya itu kotor. Mana mungkin ilmu itu mau gabung dengan sesuatu yang kotor. Sedangkan ilmu itu adalah nurun, cahaya dari Allah. Mana mungkin cahaya tersebut bisa bergabung dengan sesuatu yang kotor. Maka Masya kata Imam Allah. Waqi, jika hafalan pengen kuat, maka tinggalkan maksiat. Luar biasa. Itu. Terima kasih. Pak Isep, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Isep. Yang saya hormati Ibu Iskarti sebagai Ketua Purwasari Purwakarta. Yang saya hormati Nda Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Purwakarta. Bu Dedah juga hadir dan Bu Pipin alhamdulillah serta Bu Yuni dan semua guru yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, dan di tahun yang istimewa yaitu tahun 1445 Hijriah, maka tidak ada yang pantas kita ucapkan selain daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas kudrat dan irodatnya yang sesuai dengan kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul walaupun online dalam acara yang mudah-mudahan ini acara bermanfaat untuk kita semua. Yang utama kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, yang menjadi pemimpin dunia akhirat, menjadi pemimpin sakalayan jin dan manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atbat tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita berkumpul dalam acara mengawali tahun ajaran baru dengan doa dan semangat berliterasi. Berarti ini ada 3 ya, 3 judul, 3 tema. Yang pertama adalah tahun ajaran baru, yaitu berarti kita mengawali tahun Hijriah. Karena kebanyakan mayoritas umat Islam itu belum paham dan belum tahu tentang Hijriah. Sedangkan umat Islam itu harus tahu tahunnya sendiri. Menurut riwayat, menurut sejarah, di dalam kitab tarikh yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa tahun baru Hijriah itu adalah tahun yang diketuskan atau ditetapkan pada khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Nabi besar Muhammad SAW itu belum ada bulan Hijriah, belum ada kalender Hijriah. Ditetapkannya kalender Hijriah itu adalah pada khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menetapkan diambillah bulan Hijriah itu dari Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ditulis dari situ sampai sekarang barulah 1445 Hijriah. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita harus tahu tentang nama-nama bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu 12 bulan. Yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi awal bulan Ramadan, awal bulan Hijriah itu adalah bulan Muharram. Kita bertepatan bulan Muharram, tahun ajaran baru nih. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi semuanya. Amin, amin. Itu sedikit aja saya pandang tentang tahun Hijriah dan tahun ajaran baru. Yang kedua adalah diawali dengan doa. Doa ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya bagi orang mukminin. Jadi pusaka terbesar bagi orang mukmin, muslim, itu adalah doa. Maka penting sekali buat kita mengawali tahun ajaran baru ini dengan doa. Doa yang sebagaimana dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu. Karena lihat, dalam referensi para ulama mengatakan bahwa setiap yang kita gunakan itu ada doanya masing-masing. Kita mau berangkat ke sekolah juga ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau ke kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau pakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya. Berarti sangat pentinglah ini doa bagi kita semua. Kenapa? Karena Allah yang merintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita selalu berdoa memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Jika kalian memohon kepadaku, kata Allah, maka aku akan subadani permintaanmu. Maka yang kita harapkan di tahun baru ini adalah dengan kurikulum merdeka, mudah-mudahan utamanya dari doa ini kita semua mendapatkan keberkahan. Dan siswa-siswa kita di SMP semuanya Purwakarta atau se-Indonesia bahkan sedunia menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah. Itu harapan doa yang sebenarnya. Betul apa tidak, Pak Yosef? Tuh. Karena doa ini penting, apalagi sebagai seorang guru ya. Seorang guru itu pasti ada doa terkhusus untuk siswa-siswinya.
yang dipanjatkan setiap malam, setiap sholat, karena pengen generasi selanjutnya itu pengen ada generasi yang hebat, yang luar biasa. Maka dengan doa ini ada satu doa Nabi Muhammad SAW yang selalu Nabi pinta setiap pagi, tidak pernah dilewatkan. Ini khusus untuk kita dan untuk anak-anak didik kita. Di antara doa Nabi yang selalu Nabi baca setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu ada 3. Satu, setiap pagi Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu apa? Isalul khairil ghair. Jadi ilmu itu bisa diamalkan oleh sendiri dan bisa meluas kepada orang lain. Tanda manfaatnya ilmu kita itu bisa digunakan untuk orang lain. Itu salah satunya adalah gitu. Jadi yang pertama doa Rasul adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat. Ilmu ini luas. Ilmu ini luas, termasuk sekolah juga itu semua pelajaran adalah ilmu. Karena dalam menurut pandangan para ulama mengatakan bahwa semua ilmu itu sumbernya itu hanya dari Quran dan hadis. Itu semuanya. Baik ilmu IPA, IPS, ilmu semua yang ada di sekolah, ilmu umum, ilmu apa, semua sumber ilmu itu digalinya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka ilmu ini kita pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat tersebut kita walaupun udah meninggal, maka insya Allah pahala kita akan tetap mengalir kepada kita. Itu kan salah satunya. Kenapa guru-guru di SMP mana saja setiap pagi udah berangkat pengen mendidik anak-anak, tahu bahwa ilmu yang diterapkan kepada anak-anak, jika seorang pendidiknya itu tidak ada, maka ilmu tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa bihi awaladin solihin yadullah. Jika kita udah meninggal, Ibnu Adam yaitu kita meninggal dunia, maka terputus amal kita. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa zakat lagi. Terputus semua amal kita. Illa misasin, kecuali yang 3. Yang 3 ini walaupun kita sudah tiada, tapi insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, uang atau apa saja, baik tenaga, baik pikiran yang dimanfaatkan untuk kependidikan. Kita tidak punya uang tapi punya pikiran, pikirannya dipakai pendidikan, maka itu termasuk sedekah jariah. Apalagi punya uang. Yang kedua, au ilmin yuntafau bihi, kita punya ilmu yang mana ilmu itu bermanfaat untuk para peserta didik kita. Yang ketiga adalah awaladin solihin yatulahu, yaitu mempunyai putra-putri yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kita. Maka yang 3 ini walaupun kita sudah meninggal dunia, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, harapan kita itu ada begitu. Kenapa kita sanggup mengajar dari pagi sampai sore, mendidik anak tidak bosan-bosan? Kan harapan kita itu satu, ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, maka ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat sehingga ngalir pahalanya kepada kita. Itu harapan kita. Betul apa tidak, Pak Isep? Betul, betul. Cakep. Itu harapannya sebenarnya. Jadi sangat rugilah jika seorang guru hanya sekedar mengajarkan ilmu tapi tidak ingat kepada referensinya tersebut. Maka jika kita ingat kepada hal yang barusan, maka mengajar kita insya Allah akan semangat. Karena tahu bahwa mengajar tersebut itu pahalanya nanti akan kembali kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu adalah Al-Inas al-Qaim manafian wa rizqan thayyiban
meminta rezeki yang halal dan yang barokah. Artinya, warizqan thayyiban, meminta rezeki yang halal dan barokah. Kenapa minta yang halal? Karena kalau yang haram takut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan satu suap barang haram, maka 40 hari ibadah sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu suap barang haram. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita dengan doa tersebut, memberi rizki yang halal dan barokah. Apalagi banyak. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, doa Rasul yang ketiga adalah meminta kepada Allah agar amal kita, perbuatan kita, ngajar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sekilas tentang doa. Kemudian yang ketiga ini yang ketiga literasi. Ini literasi mah kayaknya yang lebih paham itu Bu Iis atau Pak Isep. Nah, karena saya ini keluaran hanya dari pesantren Pak Isep. Sekolah juga kemarin baru di SKB, baru lulus SMP. Masya Allah. Makanya apa, guru AKPK SMP Salapan namanya Fahmi Awaludin, bukan saya, tapi padahal saya yang ngajar dari tahun 2018 sampai sekarang di SMP 9 itu. Tapi namanya nama Pak Fahmi karena saya ijazahnya itu beda dengan nama sendiri. Karena dulu saya di pesantren, nama ini diganti hasil oleh guru. Kata guru, kamu namanya harus diganti, yang itu gak enak. Dulu saya waktu ijazah SD namanya Jailani Fajri. Setelah pesantren, kata guru, kamu rubah namanya jadi Muhammad Ja'far. Ternyata yang saya rasakan itu luar biasa apa yang disampaikan oleh guru itu. Karena di pesantren itu ada yang disebut Sami Nawatona Sumuhdau, bagaimana apa yang disampaikan oleh guru. Masya Allah. Begitu Pak Isep. Mohon maaf Pak Isep. Tapi alhamdulillah insya Allah tahun depan mah di SMS 8 guru KPK-nya pakai nama saya sendiri karena di SKB udah selesai jasa. Mohon doanya, mudah-mudahan terus maju. Amin, amin. Ya kan Pak Isep? Bu Is, ya kan? Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Untuk literasi menghasilkan Pak Isep. Pak Isep atau Bu Is, Bangga? Oke, Pak Ustadz, terima kasih ya. Ini luar biasa Ustadz, ini kirain orangnya serius tapi orangnya komunikatif ya. Bunda Titi luar biasa nih telah memberikan pemateri yang komunikatif ya. Terutama tema pada edisi Agustus ini yaitu mengawali tahun ajaran baru dikaitkan dengan tahun baru Islam juga ya Ustadz ya. Ya. Dengan doanya tadi udah cukup populer ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk materi literasinya diserahkan ke Bunda Is. Oke, pasti dia manuknya ya. Oke, Ustadz mungkin boleh ada tanya jawab dulu ya nanti ya. Oke, ya. Tentang ini ya, tentang doa ya. Silakan Bapak, Ibu, ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu Bunda Ihat, oh Masya Allah udah hadir Bunda Elia. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Isep. Ya luar biasa. Waalaikumsalam. Campaka 3. Oke ya di jalan. Apa? Campaka 3, kemudian Campaka 3, ya. iya, kira pedes 2, Bunda Elia. Halo. Ustadz, saya aja bertanya nih, ingin punya siswi kita tuh mudah mengingat atau menghafal doa itu Ustaz. Kalau di sekolah kan yang hafal hari ini besoknya kadang lupa lagi gitu. Ustaz gimana nih? Tik-tiknya Ustaz nih. Oh, piknya ya. Apalagi yang baca-baca kitab ya. KPK ya. Gimana Ustaz tik-tiknya itu? Itu Imam Syafi'i di dalam kitab Ta'limut Ta'lim bertanya kepada Imam Waqi. Imam Waqi ini adalah gurunya Imam Syafi'i ya. Masya Allah. Pada Imam Syafi'i itu adalah termasuk sosok orang yang jenius. Saking jeniusnya itu usia 7 tahun udah hafal Quran beserta artinya.
usia 10 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun udah hafal kitab Muwatta karya gurunya Imam Malik. Ini Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi tentang suahibdihi. Hafalnya itu hafalannya itu kadang-kadang kadang nggak ada. Jadi cepat menghilang. Menghafalnya susah tapi menghilangnya cepat. Apa jawaban Imam Waqi? Kata Imam Waqi, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Itu kata Imam Waqi. Jadi kenapa kita susah menghafal itu? Ingat sekarang besok lupa. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah. Karena ilmu itu tidak akan nyampe kepada hati seseorang jika hatinya itu kotor. Mana mungkin ilmu itu mau gabung dengan sesuatu yang kotor. Sedangkan ilmu itu adalah nurun, cahaya dari Allah. Mana mungkin cahaya tersebut bisa bergabung dengan sesuatu yang kotor. Maka kata Imam Waqi, jika hafalan pengen kuat, maka tinggalkan maksiat. Luar biasa. Singkat, padat, Kita dan jelas ya. terus. Singkat, padat, dan jelas. Luar biasa. Oke, yang lainnya ibu-ibu, ada bapak-bapak nih. Bu Naihat, ya silakan. Ada Bu Dedah juga, Bu Dedah, Bu Pipin, silakan Bu Naihat, mangga Bu Naihat. Iya, atur nuhun, Pak Isep. Mangga, Pak mangga, Ustadz, izin bertanya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, berbicara murid di sekolah kita masing-masing ya. Mungkin yang saya lihat kalau di sekolah saya itu mereka sholat, yang sholat. Tapi yang tidak sholat mungkin ada. Tapi terkadang yang sholat itu bercanda. Mungkin sama pertanyaannya dengan Pak Isep. Apa sih tips dan triknya supaya mereka itu sholatnya nggak bercanda lah gitu. Jadi kalau misalnya bercanda kan ke kitanya juga jadi aduh, padahal mah udah di pepagahan gitu ya. Ya itu Pak Ustadz, hatur nuhun. Ya, terima kasih Bu Ihat. Sebenarnya kalau untuk anak-anak di sekolah itu bagaimana caranya supaya sholatnya itu rapih? Ya, pembimbingnya jangan satu dong. Harus ada 3, 4. Jadi yang imam, kemudian yang 2 orang di belakang itu lihatin, memperhatikan. Itu memperhatikan. Awas ya, jangan bercanda ketika sholat itu. Mungkin begitu, Bu Ihat. Karena kalau emang anak-anak ya emang begitu. Coba anak-anak, anak-anak tidak diarahkan, tidak dilihat, tidak ada yang membimbing pasti. Jadi kalau mengandalkan hanya satu guru imam ya di belakang pasti bercanda, namanya juga anak. Tapi kalau memang untuk pemahaman bagi anak itu sebenarnya mungkin dalam bidang keagamaannya itu kurang, sehingga sampai anak-anak itu belum paham bahwa bercanda ketika sholat itu tidak batal sholat, padahal membatalkan sholat. Begitu. Berarti pemahaman agamanya yang masuk kepada anak tersebut itu masih belum masuk. Sampai-sampai kok kenapa dia berani sholatnya bercanda? Dia tidak tahu bahwa bercanda itu membatalkan sholat. Siap. Di sini Bu Iha, kalau sholat duha sekarang bentar lagi nih, sholat duha jam 7, itu saya sebagai imam, nah di belakang itu ada 4 orang, 5 orang guru untuk melihat anak tersebut. Karena kalau tidak ditinjau, ya nggak bakalan bisa rapi. Begitu Bu Iha kalau di sekolah. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya. Iya Pak Ustadz. Tunggu saya dulu ya. Barangkali Ya, oke, makasih Umi. Umi makasih. Ya, yang lainnya. Siap. Yang lainnya. Yang lainnya mangga. Yang lainnya. Waktu menunjukkan pukul 6:34. Sama ya Ustaz ya. Kita langsung saja ke Bunda Is tuh ya. Untuk literasi nih. Kan Bunda. 10 menit lah. Bunda ada waktunya. Mangga Bunda Is, Ketua Purbasari. Siap. Pagi ini saya sedang berliterasi nih dari religinya, Purbasari religi. Luar biasa. Asik. Indah yang barusan saya dengar bagaimana kiatnya dari Bapak Ustadz. Sejabat. Nah, sekarang saya ingin bertanya, di tahun ajaran baru ini Pak Ustadz, saya kan punya itu ya, tahun ajaran baru juga. Bagaimana mengistiqomahkan anak itu untuk terus beribadah itu dan tadi disebut sholat begitu Pak. Itu Pak, gimana triknya? Istiqomahnya ya. Gimana Bu, sekali lagi? Suaranya nggak jelas? Bagaimana mengistiqomahkan anak untuk terus beribadah? Kebetulan sekarang di tahun ajaran baru juga.
ya untuk mengistiqomahkan anak supaya tetap beribadah, ya sebenarnya itu dikembalikan kepada pembimbing lagi. Ini lagi ya. Anak-anak itu kalau tidak dibimbing tetap dia hanya sekedar hayo sholat, sholat. Dia itu gak bakalan pergi sholat kalau tidak pembimbingnya itu berangkat sholat. Ada pepatah mengatakan bahasa Sunda ya. Dalam bahasa Sunda itu bukan hanya nyuruh, tetapi harus dilaksanakan. Dalam arti apa aja pembimbingnya juga ikut melaksanakan sholat jika sholat itu. Kalau tidak ya mana mungkin, karena dilihat gurunya juga cenah sholat enggak. Apalagi saya itu. Untuk mengistiqomahkan, Bu Is ya, untuk mengistiqomahkan ya tetap karena di sekolah itu ada lembaga, maka tetap diutamakan adalah pembimbing. Contoh nih, seperti di sini di SMP Segi 9, duhur itu di jadwal itu berarti anak-anak kalau udah jam sekian waktunya duhur, semuanya para pembimbing mengarahkan anak-anak ayo semua ke masjid beraplusan. Nah itu begitu. Kalau tidak seperti kayak gitu nanti sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang tidak. Begitu. Beda dengan di pesantren, Bu ya. Kalau di pesantren itu anak itu ya beda karakternya, pesantren dengan sekolah. Di pesantren itu jika lihat guru tunduk gak berani melihat, bahkan tidak berani ngobrol di depan guru. Kan beda di sekolah kan. Jadi kalau di sekolah kan ngobrol cuek-cuek saja sama guru itu, bahkan lewat di jalan depan guru juga asal biasa gitu. Tapi kalau di pesantren didikannya beda. Di pesantren itu sehingga tidak berani ngobrol yang keras di depan guru, bahkan melihat guru juga tidak berani, melihat di depan guru tidak berani, apalagi ngobrol ketika sholat. Karena didikan pesantren itu disiplinnya luar biasa. Apa disiplin istiqomahnya? Jam 3 malam harus sudah bangun, sudah tahajud. Kemudian subuh harus berjamaah, setelah subuh harus baca Quran. Itu didikan pesantren. Sedangkan kan di sekolah tidak kekontrol. Kadang anak ada ke sekolah itu tidak sholat subuh, Bu Is. Berangkat mandi, udah mandi langsung ke sekolah. Kadang di rumahnya nggak sholat subuh begitu. Ya Bu Is, segitu Bu Is. Siap. Terima kasih Pak. Ustaz Jafar. Ya. Boleh dong ini cerita praktik baiknya di SMP 9, kegiatan keagamaannya gimana nih? Ya. SMP 9. Ya. Yang pertama adalah di SMP 9 kan setiap Jumat diadakan sholat duha. Jam itu sekarang bentar lagi nih, sholat duha. Bukan berarti berjamaah, ini tetap masing-masing karena sholat duha itu tidak boleh diberjamaahkan. Cuma ini untuk mendidik, melatih supaya anak itu terbiasa. Kemudian ditekankan bahwa anak itu sholat duha bukan hanya hari Jumat saja. Jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tetap harus sholat duha. Gimana sistemnya? Kalau udah istirahat, maka anak-anak itu sebagian ada yang sholat duha. Ya. Itu basic. Itu dalam sholat. Kalau di ini AKPK gimana tuh? AKPK? Kalau AKPK alhamdulillah karena di sini kan kebanyakannya jadi daerah Citang itu saya termasuk anggota MUI, jadi banyak rekan-rekan yang punya majelis pengajian. Jadi di sini di SMP Negeri 9 jadi kebanyakan gitu. Walaupun ada sebagian yang tidak ngaji, itu di SMP 9 itu rata-rata maghribnya itu mengikuti pengajian di majelis taklimnya masing-masing. Dalam AKPK alhamdulillah berjalan dengan lancar. Boleh menambahkan Pak Isai. Silakan Bunda Titi nih, praktik baiknya di SMP 9 ya, biar kita mendengar praktik baik di SMP 9. Silakan. Alhamdulillah tahun kemarin Ustadz Jafar itu bukan menghasilkan ya, membimbing anaknya menjadi kitab kuning. Waktu itu jadi potensi Pak Ustadz memang untuk di KPK khususnya di guru di dan sangat membantu sekali bagi kami. Pikirnya malahan sama rupiah ya murang kali. Kadang-kadang kan anak itu mental kondisi anak suka belum stabil kalau akan suka ada
Alhamdulillah ini Pak tadi potensi yang saya banggakan, potensinya kemarin dia mengantarkan anak juara kita ini apa emosi anak dengan rupiahnya. Anak mau dia pesantren di rumah di tempat pesantrennya Pak Jafar gitu. Kemarin juga yang ikut pesantren 2 minggu, tapi jangan diomongin ya Pak Ustadz Jafar. 2 minggu itu khususnya anak-anak tersebut gitu Pak Isep. Wah, luar biasa ya. Memang sangat membantu sekali. Terima kasih. Luar biasa ya. Ustadz tadi ini juga aktif di MUI. Di MUI ya. Alhamdulillah. Kemudian di NU sebagai tanfiziah di NU. Masya Allah, pantas ya, luar biasa ilmunya ya, keilmuannya sudah berbagi di di tema di kegiatan perubahan di pagi hari ini. Luar biasa Ustadz, terima kasih ilmunya sudah berbagi di kegiatan perubahan religi edisi Agustus ini. Semoga Ustadz selalu sehat walafiat. Amin. Selalu terus semangat membimbing siswa-siswinya di SMP 9 juga di pondoknya ya. Bunda Iis, silahkan ada informasi-informasi tentang komunitas literasi Purbasari. Bunda Iis, halo. Sebelum ditutup. Halo. Halo Pak Isep. Silakan informasi tentang. Ya, halo. Ya, silakan. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang ini saya baru nyopin anak. Ya, nanti bulan depan kita ubah lah waktunya ya. Silakan Bunda, informasi-informasi tentang Purbasari. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah memberikan berbagi kepada kita tentang ilmu-ilmu keagamaannya. Kemudian saya kita akan bertemu lagi ya Pak Isep untuk bulan yang akan datang. Semoga kemudian untuk informasi, alhamdulillah ya lomba emas sedang proses penjurian. Kemudian insya Allah tanggal 8 akan diumumkan. Adapun nanti di akhir bulan ini di bulan Agustus akan adakan para koordinator para kawan dan koordinator masih di sekolah akan bertemu berbicara September awal. Di bulan September ada beberapa agenda yang akan dilakukan, terutama juga nanti terkait dengan sepekan literasi atau pekan literasi. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi, terima kasih Pak Isep yang selalu setia mengawal kegiatan ini. Menghidupkan Pak Ustadz Hidung. Ustadz terima kasih untuk audiens yang sudah silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Isep. Assalamualaikum. Ustadz, tutup saja dengan doa. Oke, siap. Mangga. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina karimina maulana Muhammad Usaim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wafi ni'amu yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tubalighuna biha jabatikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus wa salam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa alaihi washabihi wa barik wa salim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya,
Terima kasih Al Ustadz ya. Juga terima kasih kepada ini siapa nih? Bu Deda Jubaida, Pak Dudu, Bu Erna, Pak Nana, Bu Pipin, Bu Rika, Pak Rohman Nurjaman, Bunda Titi, Bu Via, Bu Yuni, Bunda Is terutama ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Terima kasih semuanya ya. Akhiri dengan ucapan hamdalah. Ya, sami-sami. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.